Pengertian produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 menyatakan bahwa produk adalah semua hal yang ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2007 menyatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Atribut produk. Pengertian dari atribut produk menurut Lovelock dan Wright pada tahun 2011 menyatakan bahwa atribut produk sebagai semua fitur, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, suatu barang atau jasa yang dapat dinilai oleh pelanggan. Sedangkan menurut Ciptono pada tahun 2008 menyebutkan bahwa atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa atribut produk merupakan segala unsur yang dapat membentuk suatu produk, di mana masing-masing atribut memiliki kapasitas yang berbeda dalam memberikan keputusan bagi konsumen. Atribut produk merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh konsumen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pembelian suatu produk. Unsur dalam atribut produk. Kotler dan Armstrong pada tahun 2012 mengelompokkan atribut produk kepada 3 unsur penting, yaitu 1. Kualitas produk atau produk quality, 2. Fitur produk atau produk fitur, 3. Desain produk atau produk desain. Tingkatan produk. Dalam tingkatan produk terbagi menjadi 5 tingkatan. 1. Core benefit, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya, dari suatu pakaian, core benefit-nya adalah melindungi tubuh. Core benefit dari produk minuman adalah menghilangkan dahaga. Dan core benefit dari produk mobil adalah sebagai alat transportasi. 2. Basic product adalah bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Basic product juga diartikan sebagai komponen-komponen yang mendasari produk itu ada, sehingga berfungsi seperti manfaat inti. Basic product dapat berupa servis maupun barang, dan bisa berwujud maupun tidak berwujud. Basic product ini merupakan barang atau jasa apa yang dibeli oleh konsumen. Contohnya adalah handphone beserta atributnya seperti fitur, desain, dan packaging. Lalu ada juga pakaian beserta atributnya seperti desain, merek, dan packaging. 3. Expected product merupakan serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat melakukan pembelian produk. Secara sederhana, produk ekspektasi ini merupakan komponen produk yang diharapkan ada ketika membeli suatu produk. Produk ekspektasi yang dilandasi dari keinginan atau imajinasi seorang terhadap produk tersebut. Contohnya yakni, saat ada pengunjung memesan hotel, pengunjung mengharapkan keadaan dalam hotel yang bersih dan nyaman, serta pelayanan yang ramah dan sopan. 4. Augmented product, yaitu produk yang telah ditingkatkan oleh penjualnya dengan fitur atau layanan tambahan untuk membedakannya dari produk yang sama yang ditawarkan oleh kompetitor. Augmented product memberikan nilai tambah yang dapat dijadikan pembeda antara produk Anda dengan kompetitor. Contohnya, saat membeli produk, kita akan mendapatkan hal-hal yang melebihi intisari produk tersebut, atau core produk, dan produknya sendiri atau basic produk. Hal-hal tersebut bisa berupa customer service, garansi, instruksi, layanan pengiriman, dan lain-lain. Bila produknya sedikit mahal, mereka juga bisa dibayar dengan cicilan. Inilah yang dimaksud dengan augmented product. 5. Potensial produk,
yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Potensial produk ini dapat diartikan sebagai segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang, baik dari segi produk ataupun layanan. Contohnya, dalam jasa angkutan seperti kereta api, menambahkan CCTV pada setiap gerbong sebagai bentuk pengembangan keamanan. Cara membuat diferensiasi produk dan diferensiasi jasa. Pertama, melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar yang heterogen dari suatu produk atau jasa ke dalam satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Setelah menentukan segmentasi yang dipilih, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pasar sasaran agar mengetahui segala sesuatu yang ada di benak konsumen. Dengan begitu, perusahaan dengan mudah melakukan positioning. Positioning bertujuan untuk menempatkan produk atau jasa di benak konsumen yang nantinya akan membedakan produk atau jasa perusahaan dengan pesaing. Menganalisa sumber-sumber diferensiasi. Sumber diferensiasi dapat berasal dari konten, konteks, dan infrastruktur. Konten yaitu apa nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, perusahaan menawarkan jumlah drop point untuk layanan pengiriman yang lebih banyak daripada pesaing. Konteks yaitu bagaimana cara menawarkan nilai kepada pelanggan. Misalnya, gerobak penjualan produk yang lebih menarik perhatian banyak orang dibandingkan gerobak pesaing. Infrastruktur yaitu faktor pendukung terlaksananya diferensiasi konten maupun konteks. Misalnya, penempatan outlet di tempat strategis yang mana tidak bisa dilakukan oleh pesaing. Ketiga, menguji diferensiasi apakah sustainable atau tidak. Perusahaan harus melihat apakah diferensiasi yang dipilih dapat membuat produk bertahan dalam persaingan di pasar atau tidak. Diferensiasi tidak sustainable jika pesaing mudah untuk meniru diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika pesaing mudah meniru, maka diferensiasi yang dilakukan tidak ada artinya. Yang keempat, mengkomunikasikan diferensiasi. Perusahaan yang memiliki produk bagus harus bisa mengkomunikasikan diferensiasi dengan baik. Komunikasi harus menunjukkan diferensiasi yang perusahaan punya. Beberapa kriteria dalam mengkomunikasikan diferensiasi yaitu: yang pertama, simple. Komunikasi diferensiasi yang ditawarkan menggunakan bahasa sederhana dan kata-kata yang singkat. Kemudian yang kedua, meaningful. Pilihan kata-kata yang singkat harus memiliki makna dan jangan sampai terlalu simple. Yang ketiga, fokus. Komunikasi harus benar-benar menuju pada satu titik di mana perusahaan tampil beda dan meninggalkan pesaing. Kemasan memiliki 3 manfaat. Yang pertama, media komunikasi. Untuk mengkomunikasikan informasi produk kepada konsumen. Yang kedua, manfaat fungsional. Untuk memberikan kemudahan bagi konsumen. Yang ketiga, manfaat perseptual. Untuk branding produk kepada konsumen. Strategi kemasan. Yang pertama, mengubah kemasan. Hal ini dilakukan ketika penjualan produk mulai menurun. Yang kedua, kemasan lain produk. Yang ketiga, kemasan yang dipakai ulang. Hal ini biasanya dipakai oleh perusahaan air mineral atau dengan visi misi lingkungan. Yang keempat, kemasan beraneka ragam. Hal ini biasa dipakai oleh perusahaan makanan ringan dengan berbagai macam varian. Untuk memutuskan kemasan yang tepat dan disukai konsumen, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, unik. Kemasan yang unik akan menarik calon konsumen. Hal ini meliputi warna dan ukuran kemasan. Yang kedua, fungsional. Kemasan yang baik adalah kemasan yang mampu melindungi isi produk supaya awet dengan baik. Yang ketiga, praktis. Kemasan yang benar adalah kemasan yang mudah dibawa oleh konsumen sebagai ramah untuk perjalanan.